serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, langsung kita mulai ya materinya. Mulai dari bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan atau makanan yang berasal dari hewan atau produk yang diolah dengan menggunakan bahan dasar dari hewan. Adapun yang termasuk dalam jenis bahan pangan hewani adalah ada susu, ada ikan, ada daging, ada telur, dan juga ada satu bahan lagi nih yang mungkin agak sering dilupakan, yaitu madu. Madu ini merupakan salah satu bahan pangan hewani ya. Nah, produk-produk olahan dari bahan pangan hewani adalah misalnya dari olahan susu, ada krim, ada keju, ada susu bubuk, ada yogurt. Lalu, produk olahan daging ada seperti card meat, ada sosis, dendeng, dan juga satu lagi cornet. Lalu di produk olahan ikan ada ikan beku, ada ikan pindang, ada ikan asap, ikan asin, bahkan yang termudahnya mungkin sering kalian jumpai adalah pempek. Terakhir, produk olahan telur, contohnya seperti telur pindang, telur asin, bubuk telur, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke jenis makanan dari bahan pangan hewani ya. Yang pertama adalah adanya ikan asap. Nah, ikan asap ini adalah ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan. Sebelum dilakukan pengasapan, ikan direndam dalam air garam selama 15 menit, kemudian dilakukan pengasapan selama kurang lebih 2-4 jam. Ikan yang diasapkan akan berbau lebih enak dan juga tahan lama. Contoh-contoh dari ikan yang dilakukan pengasapan adalah ikan bandeng, tongkol, tenggiri, gabus, pari, kembung, dan juga ikan cakalang. Yang kedua, ada ikan asin. Ikan asin adalah contoh pengawetan daging ikan dengan menambahkan banyak garam. Tujuannya agar daging ikan yang biasanya cepat membusuk dalam waktu singkat dapat disimpan dalam suhu kamar dalam jangka waktu berbulan-bulan walaupun harus ditutup rapat. Selain itu, daging ikan akan terhindar dari kerusakan fisik. Selanjutnya ada juga dendeng. Nah, dendeng ini adalah salah satu bahan makanan yang diawetkan dari daging. Olahan dendeng adalah berupa daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis, kemudian dikeringkan di api kecil atau diasinkan dan dijemur. Lalu ada kornet nih. Kornet adalah daging sapi yang diawetkan dalam garam, kemudian dimasak dengan cara direbus. Daging yang digunakan biasanya berupa potongan daging yang mengandung serat memanjang. Dan terakhir adalah telur asin. Telur asin adalah masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan atau diberi garam terlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin ini umumnya adalah telur itik atau telur bebek. Untuk teknik pengolahan dan pengawetan bahan pangan hewan ini tidak jauh berbeda dengan bahan nabati, yaitu ada pemanasan, pendinginan dan pembekuan, pengasapan, pengeringan, pengalengan, dan juga teknik iradiasi. Jadi akan Ibu skip saja ya, karena ini tidak jauh berbeda dari bahan pangan nabati. Nah, untuk langkah perencanaan usaha makanan awetan hewani, yaitu ada 5. Yang pertama adalah mencari ide, yang kedua melakukan percobaan, yang ketiga melakukan perencanaan produksi, yang keempat menyiapkan teknik pengolahan, dan yang terakhir adalah langsung masuk ke tahap pembuatan produk. Jadi biasanya untuk melakukan perencanaan usaha, stepnya ada 5 ini. Pada umumnya hanya seperti ini, karena kita hanya merencanakan usaha. Nah, untuk penugasan hari ini adalah kalian mencari satu contoh makanan awetan dari bahan hewani, serta tuliskan bahan pengawet apakah yang digunakan pada makanan tersebut dan manfaat dari pengawetan tersebut pada makanan. Kalau bahan pengawetnya ini nggak ada, lebih ke teknik pengolahan juga nggak apa-apa, silakan disebutkan. Nah, yang kalian cari ini silakan tulis di kolom komentar, disertai nama dan kelas ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.